dulu kan ya. Siap dulu. Akan diadakan seperti biasa dan bersama Islam kita selama telah menjadi kita semua mudah-mudahan tetap itu sangat terjaga. Namun sebelumnya kita surat bacakan surat Al-Fatihah sebenarnya sampaikan para orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada, yang masih ada mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan aktivitas senantiasa, dan yang sudah tiada mudah-mudahan arwahnya diterima dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita sampaikan kepada para jemaah ini nanti pada pihak subuh bagi yang telah menerima undangan, mohon tidak meninggalkan tempat ini karena ada beberapa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum atau Ketua Bangunan Masjid Al-Quran. Itu mohon tidak meninggalkan tempat ini. Saya sampaikan untuk selanjutnya ini ada dibawakan oleh Bapak Haji Maria Nabi Janta yang temanya kira-kira tata proses Islam. Jadi kita bagaimana nanti kita rinciannya atau rinciannya kita mari simak bersama. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi judulnya adalah Al-Adab wal Huquq al-Muslim. Jadi ada etika dan hak-haknya sesama orang Islam. Bagaimana kita harus hidup berdasarkan dengan sesama orang Islam. Nanti di sini biasanya babnya adalah hak dengan yang non-Muslim. Jadi dibicarakan secara rinci dalam kitab ini. Di dalam kitab ini ada 22 kewajiban atau hak seorang Islam kepada Islam yang lainnya. Nah ini cuman ketika kitab ini ditulis pasti tidak dibicarakan ini Islam yang model apa ya gitu ya. Pokoknya Islam aja deh. Jadi jangan bawa KTP-nya masing-masing dulu. Ketika kita sudah berbicara ada wal huquq alal muslim itu jangan bicara KTP-nya dulu. Biasanya kalau sudah bicaranya KTP-nya akhirnya adabnya hilang, haknya pun hilang juga. Kenapa? Karena yang membedakan adalah KTA-nya itu, kartu tanda anggotanya. Ya semoga kita semuanya duduk di masjid ini semuanya beragama Islam tanpa bawa KTP-nya masing-masing. Karena kalau kita duduk
ayyusallima alaihi idza laqiya qabla an yukallimahu. Bahwa kita sebagai seorang muslim disuruh untuk membaca salam kepada orang itu ketika berjumpa sebelum mengucapkan kata apapun. Jadi pertanyaan apa kabar, bagaimana kabar, itu harus dinomorduakan setelah salam. Jadi salam dulu, baru bagaimana kabar. Kalau misalnya orang itu bertanya bagaimana kabar tanpa salam, nanti di kitab ini dijelaskan nggak usah dijawab. Alasannya apa? Karena tidak sesuai dengan aturan yang dibikin, diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan biasanya orang menghadapkan gimana kabar daripada membaca salam. Kayaknya sepele ya. Tetapi mungkin banyak yang salah. Fayaqul, maka hendaknya ia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yusafihahu, lalu dia salaman. Nah, pas salaman itu baru ada kata-kata bagaimana kabar atau kaifa haluk, subhanallah, subhanallah dan yang lain-lain. Wa yaruddu al-muslim alaihi qailan, dan orang muslim yang satu lagi itu membalas salamnya itu sambil mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatnya kita lihat bahwa yang membaca salam pertama kali cuma assalamualaikum warahmatullahi. Sementara muslim yang diberikan salam itu menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lebih satu kata, satu trik di situ. Kenapa demikian? Ini karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian menghormati atau dihormati oleh seseorang dengan satu penghormatan, maka hormatilah orang itu bi ahsana minha, dengan cara yang lebih baik atau minimal sama. Nah, ayat ini selazimnya dipahami oleh kita, sewajarnya dipahami oleh ketika kita melihat tafsir ayat ini, bukan hanya sekedar salam yang harus dilebihkan itu. Ini bisa kemana-mana, bisa umum. Kalau ada orang datang ke kita cuma bawa jeruk satu, dia pulang kita kasih jeruk dua, itu minimal lebih baik. Kalau ada orang datang ke rumah kita cuma bawa soto betawi, pulangnya kita kasih bebek kali, mantep kan? Jadi jangan dia datang bawa soto betawi, pulangnya dia gurit, kira-kira begitulah. Itu cara penghormatannya. Maksudnya bisa jadi ditukar pada waktu itu, atau ketika nanti ada kunjungan balik. Kemarin datang dia makanan soto betawi, besok tak kasih bebek Islam. Beda dikit kan? Karena bebek Islam satu potongnya 75.000. Soto betawi 25.000. Kalau sop jadul itu, kalau sop sari bumbu itu saat ini sudah 45.000. Masih mahal lagi bebek Islam. Nah, ditulis aja ditulis. Ayat ini hanya menyuruh pada kita apa? Fahayyukum bi ahsana minha. Kalian, kita itu disuruh memberikan penghormatan, kemuliaan yang lebih baik. Ini kalau bahasanya ibu-ibu, kalau ada orang kondangan kan biasanya ditulis si A nyumbang 100.000, si B 50.000, si C cuma amplop doang, kan ditulis tuh. Pada waktu kita membaca tulisan itu, harusnya yang muncul kemudian adalah ayat ini. Kalau kita bikin acara resepsi tahun 2014, duit 100.000 itu nilainya kecil, di tahun 2020 100.000 lebih nggak ada nilainya. Artinya apa? Ketika kita membalikkan sesuatu yang sama, kayaknya akan berbeda nilai. Harusnya kalau orang itu disumbang 100.000 pada hari ini tahun 2014, ketika dia nanti mengembalikan 2025, harusnya menjadi 500.000. Kalau dia tetap mengembalikan nilai jumlah nominal yang sama, sementara nilai rupiah itu terus merangkak bergeser. Bapak Ibu, ini kalau saat ini dengerin duit 1 miliar gitu kan sudah sedikit kan? Karena 1 miliar cuma dapat beberapa meter doang kalau di Sudirman belinya. Apalagi di Pluit, apalagi di Ancol, Benson. Dikit. 1 miliar, dikit sekali, apalagi Sumarekon. Kira-kira begitu. Artinya apa? Hari ini bakwan aja itu 2001. Itu
yang nggak bayar pajak. Kalau bakwan yang bayar pajak satunya sudah 30.000. Apalagi ada udangnya 1 biji gitu, 35.000. Bakwan itu loh. Iya bakwan aja. Bayangin aja 30.000. Kalau belinya di Sudirman, Hotel Bintang 5 ya, bakwan doang itu loh 35.000. Plus kopinya 100.000, 90.000. Yang bayarnya mahal itu duduknya sebenarnya. Jadi dia ngitungnya dari duduknya itu tidak mungkin orang duduk di kafe selama 5 menit 1 jam, tidak mungkin. Jadi bayarnya mahal. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Ketika ada orang datang bertanya, meminta sesuatu, nah kita diperintah pada ayat ini fahayyukum bi ahsana minha. Yang nomor 2 yang diperintahkan adalah minimal sama. Kalau dia waktu kita datang dikasih soto Betawi macam-macam, ya nanti kalau dia datang kita kasih soto Betawi plus sedikit lah buahnya jeruk. Kan ada asidnya gitu ya. Jadi bukan dianggap sama dalam persoalan nilai, tetapi bagaimana kita menyambut, memberikan sebuah penghormatan manakala ada orang lain menghormati kita. Nah ini ayatnya adalah menyuruh kita untuk memberikan sesuatu yang lebih baik, minimal sama. Mari kita lihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu ar-raqibu 'alal masi wal masi 'alal qa'idi wal qalidu 'alal kasir. Hendaknya membaca salam orang yang naik onta terhadap orang yang jalan kaki. Ini menarik. Yang naik onta salam sama yang jalan kaki. Yang jalan kaki salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit salam sama orang yang banyak. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang naik mobil, baca salamlah kepada orang yang jalan kaki. Maunya apa ini agama Islam? Kalau ada orang Islam jalan kaki itu ditawarin, Assalamualaikum Pak, depan masjid, mau kemana Pak? Mau ke depan Pak. Saya duluan Pak, yang songong itu namanya. Yang disuruh oleh Nabi adalah setelah dia baca salam, ayo kita bareng ke depan Pak. Oh, itu Islam benar. Bukan dibicarakan gitu. Apalagi cuma klakson. Sampai ketemu Pak. Ya dia mungkin sedikit dulu tuh pasti nggak terima. Sampai tuh gaya banget sih. Baru punya mobil paling kredit aja kalau ada misalnya begitu. Kadang-kadang mobilnya cash juga kan nggak boleh begitu juga. Yang disuruh sama Nabi itu lah, ar-raqib yusallim ala al-masih. Orang yang naik kendaraan disuruh salam kepada orang yang jalan kaki. Nabi tidak menyebut pakai onta, naik kendaraan. Berarti yang pakai sepeda salam sama yang jalan kaki. Yang naik sepeda motor salam sama yang jalan sepeda. Harapannya itu bisa diajak. Jadi jangan lalu melihat dulu nih kira-kira yang jalan ini selamanya sama dengan saya. Selamanya beda. Urus aja lah, orang nggak tahu. Ada orang begitu ya, nggak cocok sama hadis hari ini. Nabi tidak menyebutkan orangnya siapa. Selama dia orang Islam, non Islam pun dia kenal apa tidak kenal kan kita disarankan. Tapi kalau sudah ketahuan dari jauh non Islam ya sudah. Gimana kabar Pak? Begitu. Kalau kita yang naik mobil berarti sama orang itu kita disarankan untuk bertanya. Wala yusafi misalnya. Artinya apa? Ini dibikin etikanya berbeda karena ini bicara lingkupnya Nabi Muhammad SAW sesama orang Islam. Kalau sudah pakai salam diajak, lalu bareng ke depan naik mobil, akhirnya kan ada komunikasi sosial yang luar biasa, sehingga tidak ada iri, dengki, sakit hati, apalagi kesenjangan sosial kemudian yang tercipta kemudian dalam masyarakat yang subhanallah luar biasa. Jadi bukan hanya di tataran Muslim besar tanpa konsep, tetapi punya konsep realisasinya benar. Sama aja. Salam ini sebenarnya gampang, cuma sulit dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian apa? Yang berjalan atas orang yang duduk. Nah ini yang duduk itu yang di dalam rumah di emperan. Nah itu kita yang ada salam dulu. Aturannya Nabi seperti itu. Jangan sampai yang duduk di teras lebih dulu. Ada lagi
Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Zaid Al-Iraqi, beliau mengatakan apa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal malaikata ta'jabu minal muslim yamurru 'alal muslim wa la yusallimu 'alaihi." Sesungguhnya malaikat itu kagum, kaget, bingung minal muslim dari orang Islam yang murru 'alal muslim yang lewat ketemu sama orang Islam wa la yusallim 'alaihi, tetapi dia tidak membaca salam kepada saudaranya itu. Maksudnya bingung itu, ini kok ada seorang Islam kayak begini. Al-Qur'annya jelas, hadisnya Nabi banyak, tetapi kok dia bisa ketemu sama-sama Islam tapi tidak baca salam? Apakah hari ini ada? Oh, saya yakin ada. Oh, banyak tuh lagu semangat. Di sini ada juga loh. Saya baru tahu. Ya nanti habis ngaji ini dirubah ya. Kalau sudah ketahuan sama-sama Islam, ke masjidnya Al-Aqam sama, hajinya ke Mekah sama, sudahlah baca aja salam. Mau mereknya apapun, mau celananya cingkrang sama sedengkul kan, pakai sarung kan, nggak pakai pecis kan, yang penting dia habis sholat dari masjid baca salam. Assalamualaikum. Kalau dia nggak menjawab, itu bukan urusannya kita. Yang penting Nabi kita Muhammad SAW yang menyuruh kita untuk membaca salam, biar dia hatinya lunak, biar Islamnya itu rahmatan lil alamin, biar Islam yang dikembangkan itu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan Islam pasar kecil yang mengedepankan perbedaan, apalagi permusuhan, akhirnya lalu tidak ada kenyamanan. Hanya gara-gara salam aja tidak mau. Nah, ini ke depan semakin banyak yang kita baca hadis Nabi tentang salam, semakin banyak yang bermasalah. Mari kita lihat lagi hadis Nabi lagi. Wa taqra'u as-salama alayya man arafta wa man lam ta'rif. Dan hendaknya engkau membaca salam, ini agak sulit lagi. Ala man ya'rifuka wa man lam ta'rif. Ini hadis Rahul Bukhari wa Muslim dalam kitab iman. Dan hendaknya engkau membaca salam kepada orang yang engkau tahu dan orang yang engkau tidak tahu. Ini ada hubungannya sama pengantar kuliah subuh sebulan yang lalu. Ketika saya menyampaikan oleh-oleh waktu saya umroh bulan Februari, Januari. Kemarin kan baru pulang Februari. Apa yang saya bilang waktu itu, bahwa istiqomah setiap hari disuruh silaturahmi itu adalah bagaimana kita berhubungan orang yang sudah tahu atau orang yang belum tahu. Utamanya yang belum tahu itu yang harus didatangi. Nah, hadisnya Nabi apa? Kita disuruh baca salam sama orang yang sudah dikenal atau orang yang belum dikenal. Ini hadis kira-kira bermasalah apa tidak hari ini? Maksudnya sulit apa gampang dikerjakan? Sulit. Sekarang orang salam ke rumah kita, itu yang ada curiga dulu. Ini kayak penipu. Padahal dia salamnya benar. Assalamualaikum. Ngintip dulu dari jendela. Lihatin mukanya kayaknya mau menipu gitu ini orang. Padahal itu dari masjid, mau nganterin undangan ngaji, karena belum disosialisasikan ada karyawan baru di masjid itu, munculnya curiga dulu. Ini kayaknya penipu. Bilang aja enggak, orangnya enggak ada. Tawan ada kalau dia suruh bilang enggak ada. Dia sudah baca salam itu. Kenal atau tidak kenal, Nabi Muhammad SAW nyuruh kita untuk membaca salam. Ini kalau bahasanya berkelanjutan begini Pak, yang sakit gitu ya. Orang yang nengok orang sakit itu kan nggak harus ditengok agamanya apa dulu. Nengok aja orang sakit, Nabi nyuruh kita nengok orang sakit. Jadi nengok orang sakit itu, baca salam itu, ngerti apa tidak ngerti, itu disuruh oleh Nabi. Nah kalau kita cuma berbicara salam hanya sebatas yang kita sudah kenal, berarti harus ditambahin. Wa malam takdir, mari kita baca salam agar dia mau diajak komunikasi, diajak berhubungan sosial, mau datang ke masjid. Kenapa? Karena disalami sama kita. Karena disalami sama kita. Kemudian apa? Hadis yang nomor 2, nomor 3, Rawah Abu Dawud dalam kitab Adabul Mufrad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, beliau mengatakan,
Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla an tafarraqa. Siapa saja apabila ada dua orang Islam yang berjumpa keduanya itu watasafahan, lalu keduanya salaman, kecuali Allah akan memaafkan kedua orang itu sebelum berpisah. Nah, salamannya seperti apa? Itu perlu dibicarakan. Kalau melihat budayanya Nabi, salaman itu adalah dicium keningnya. Kalau orang Indonesia, salaman itu cium tangan, ya, atau pakai salam gaul. Yang penting kan judulnya salamannya kerap, kerap, pakai jempol-jempol itu kerap, itu salam gaul itu. Tapi judulnya sama, salaman. Bahwa salaman itu akan menjadikan orang itu mendapatkan ampunan selama dia belum berpisah. Salaman aja terus. Dia akan mendapatkan ampunan dosa karena dia mengerjakan salaman. Salaman itu menarik. Kalau yang salaman itu presiden, indikasinya bahwa dua negara itu akrab. Yang salaman ketua umum partai, partainya seakan-akan akrab. Nah, ada kuliah 2 bulan di sini, Pak. Entar dulu, Pak, kita. Terus apa? Jadi salaman itu disuruh oleh Nabi Muhammad SAW akan menghapuskan dosa. Bayangin aja itu salaman. Ketika kita ketemu atau di dalam kondisi jauh itu berusaha untuk salaman. Kalau bahasa kita ini silaturahmi. Salaman itu. Nah, kalau kita baca sejarah bagaimana tentang salaman ini, bahwa kita ada bahasa akhlak, ada etika, ada moral. Salaman itu kan beda-beda ya. Kalau di negara-negara yang lain, salaman cium tangan dianggap baik. Kalau saya dulu pernah kuliah di Libya itu, kalau salaman sama dosen gak cium tangan, besok gak boleh kuliah lagi, keluarkan. Karena salaman buat mereka cium tangan itu bukan hanya berdosa, itu salam luar biasa, bahkan muslim menurut mereka. Sehingga ketika kita salaman sama dosen cium tangan, oh besok maafsul, wassalamualaikum. Nah, tetapi kalau kita ketemu sama Pak Kiai gitu, ngomong Indonesia, ketemu sama Kiai, ketemu orang tua, lalu tidak cium tangan, oh sama aja, dikeluarkan juga kita nih, anak ngomong banget ya kan gitu. Salaman tidak cium tangan, kira-kira begitu. Nah, kita harus menjelaskan bahwa ini adalah perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan etika dan macam-macam. Tetapi secara akademis bisa dijelaskan bahwa akhlak itu kan yang dibuat standarnya oleh Al-Quran dan Sunnah. Lalu implikasi hukumnya adalah surga neraka, salah benar gitu. Lalu ketika kita berbicaranya etika dan moral, itu adalah produk lokal dan terbatas sama lingkungan tertentu, dan konsekuensinya adalah konsekuensi kemasyarakatan. Akhirnya ada pantas atau tidak pantas, sehingga kita lalu dikecilkan oleh masyarakat. Setahu saya sih hanya itu. Jadi ketika Bapak pergi ke Papua barangkali, salamannya kan beda orang Papua sama kita. Mungkin ya, mungkin salamannya harus di, kan ada yang apa sih ya, orang Afrika ya kalau salaman harus ditabur dulu. Ya. Baru itu katanya salaman. Apa sih itu? Ada film Koko apa ya? Lucu film. Tabur-tabur atau salaman sampai pegel, semua kamu mabukin semua gitu. Itu salaman juga. Terus memang ada yang salaman sama betul apa yang duduk-duduk gitu ya, jubah-jubah gitu. Budaya dibikin beda-beda gitu ya, sehingga tidak akan pernah ketemu gitu ya. Jadi kalau Bapak di Arab gitu, baru datang pertama kali ke Mekah, melihatin orang jenggotnya panjang pakai jubah warnanya putih. Lalu kalau di sini dianggapnya syekh gitu, wah Bapak capek di Mekah itu, salaman terus. Karena semua orang di sana bajunya begitu, dan semuanya juga jenggotan. Asal ketemu salaman cium tangan, saya kemarin sempat kaget, orang betul-betul cium tangan. Mungkin karena kebiasaan gitu ya. Asal dari orang kayak itu dikit, salam cium tangan, wah, bolak-balik. Sampai terlalu berlebihan. Artinya apa? Jangan-jangan yang disalamin itu masuk ke taksi, karena di sana supir taksi juga begitu.
Begitu super taksi. Gamis. Atau super taksinya juga luar biasa. Di sana akidahnya super taksi itu juga luar biasa, Pak. Bagus. Pernah kejadian waktu kita buka itu duitnya Pak Kiai itu sekian ribu bulan untuk bayar hotel ketinggalan di Cipularang. Ingat-ingat itu sudah sampai di Masjid Utama. Kalau dia naik taksi, ya saya surah inna bularina daya di Masjid Cipularang. Ya haji takillah anfil haram. Insya fayajidu ma'ala wa illam ya'budillahi ala rahmati. Kata supir saya Bapak ini Pak ya, Pak supir tolong cepetan dong, duit saya itu dolaran, ribuan dolar ketinggalan di Cipularang. Dia bilang bertakwalah sama Allah wa haji, Anda sedang ada di tanah haram. Kalau misalnya itu memang duit masih milik diri Anda, nggak akan kemana-mana. Tapi kalau memang itu memang sudah ditakdir kata pujilah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu supir taksi Pak. Artinya kan ceramah kalau biasa. Jadi kalau di tanah haram ada sesuatu yang hilang, tersenyum aja, biasa. Tapi dengan izin Allah memang duit itu nggak kemana-mana. Masih tetap ada di Cirona di tembok paling depan, sholat sunnah ihram paling depan sampai tembok masih betul di sini. Yang bersihnya hanya nggak ada orang fungsi kayak gitu. Artinya apa? Bahwa sekelasnya super taksi di sana agamanya juga bagus. Nah, nggak tahu kalau super dari Indonesia. Saya punya pengalaman berkali-kali giliran ketemu sama orang taksi yang nyupir itu, masya Allah, mulai dari naik sampai turun itu terus, tanpa mobil yang gitu. Mas, jangan telepon terus lah Mas, ini kan bawa orang semua nih di belakang Anda ini, bukan hanya orang sembarangan, ada yang direktur, ada yang manajer, ada yang anggota DPRD. Ini kalau ada problem gimana? Tidak apa-apa Pak, di sini mah nggak kayak di Jakarta gitu. Jalannya lebar Pak, bala macam-macam. Ya tapi jangan telepon terus begitulah. Di sini nggak ada peraturannya. Nah, kalau supir pakai telepon nggak apa-apa. Kalau di sini kan jarang. Di sana dia pakai dari nggak ada larangan. Supir pakai telepon gimana? Ya wes sekarang telepon. Tidak ketemu sama supir udah mati seperti aneh lagi. Bentar ngantuk. Bala raya bala jalan. Kalau nggak ada raya nggak mau jalan. Masih ngantuk matanya. Jadi ngebutik dulu. Penyakitnya itu aneh-aneh. Artinya apa? Kalau salaman orang itu sudah baik, ya ngobrolnya baik. Biasanya dia lebih nyaman itu orang. Terus apa Pak? Hadis yang nomor 3 Pak. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah. Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu hatta yabda'a bis salam. Barang siapa yang memulai pembicaraannya sebelum membaca salam, maka janganlah kalian menjawabnya sampai dia memulai dengan salam. Ini hadis yang tadi saya sampaikan. Kalau ada orang nanya bagaimana kabar, anaknya sekolah di mana, tapi dia nggak baca salam dulu, pura-pura bego aja. Pura-pura bego itu pura-pura nggak tahu. Ada yang nanya tahu, mohon maaf, assalamualaikum Bu, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Iya Bu, kata Nabi, kalau belum salam tak boleh dijawab Bu. Sebaiknya salam dulu baru nanya. Bilang dulu nggak baru perkenalan aja, udah pakai bahasa Nabi lagi. Orang dia jadi sudah masalah lagi kayak, ya udahlah diterima aja lah kalau gitu Pak. Ya artinya jelasin kayak gini itu udah gampang. Baru aja kemarin tahu satu aja salah lagi kita Pak. Kalau Gusti memang yang salah itu gampang ya, tapi kalau bicara benar itu susah. Itu nomor 1 baca salam. Nomor 2, pokoknya kita ngomongnya sampai selesai ya, kalau waktunya habis aja. Al-sammitahu idza atosa. Hendaknya kita itu membaca tasbih atau mendoakan orang yang sedang berbersih atau bersih. Haji. Bi ayatul lahu idza hamidallah. Kita itu membaca doa itu, mendoakan orang yang bersih itu apabila yang berdoa itu memuji nama Allah. Haji. Alhamdulillah. Kita baru baca doa ya Allah. Kalau enggak ya enggak. Jadi tidak semua orang bersih kita doakan ya rahmatullah. Karena dia memuji nama Allah, maka kita disuruh mengatakan apa? Ya rahmatullah wa yaqulu al-'adisu alaihi qailan.
Sementara orang yang bersin itu, yang kita sudah mendoakan, dia menjawab, yaghfirullahu li walak. Saya ulangi, doanya orang yang bersin, pada waktu dia bersin pertama kali dia mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan alhamdulillah itu menjawabkan yarhamukallah, lalu yang bersin itu mengatakan yaghfirullahu laka wa li dzunubika, atau yaghfirullahu li walak. Kalimat yang nomor satu. Kalimat yang nomor dua, au yahdiyakumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah menunjukkan kalian dan memperbaiki akhlak-akhlak, memperbaiki kehidupan. Ini doa. Jadi jangan cuma sebatas berhenti alhamdulillah yarhamukallah. Nah, yang didoakan diam di situ. Mau baca doa apa ya? Lupa doanya waktu bukan subuh. Ntar nyontek dulu ya. Ngambil buku dulu ya lah. Dihafalin dulu nih kalimatnya. Yaghfirullahu li walak. Semoga Allah memaafkan dosaku dan dosamu. Nah, dua-duanya sudah dibangun. Atau membaca doanya Pak, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda kalian dan memperbaiki kehidupan. Doa sesama muslim. Kalau doa ini dibaca tidak menutup kemungkinan kalau semuanya menjadi baik, Islamnya jadi luar biasa. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, idza atasa ahadukum falyaqul lahu akhuhu, apabila salah satu di antara kalian bersin, maka hendaknya mengatakan kepada orang yang bersin itu saudaranya yarhamukallah. Wa idza qala lahu yarhamukallah, apabila saudara itu mengucapkan yarhamukallah, maka kita disuruh membaca doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis ini rawahul Bukhari. Rawahu Bukhari, membaca salam dan membaca yarhamukallah yahdikumullah aw yaslih balakum. Itu yang disarankan. Jadi kalau ada orang bersin, ini orang bersin kan aneh-aneh ya. Bersinnya orang terminal beda. Orang terminal itu kalau bersin, haji, malaikatnya kan macam-macam bahasa yang keluar. Haji, untilana lari, wah. Ada orang bersin kayak gitu, dia tuh sambil pakai najis lagi. Haji, kamu campur. Nah, kalau ada orang yang bersin ngomongnya kayak gitu ya nggak perlu didoakan. Atau kalau bilang syukurin dong. Ya kalau bersin kalau bisa keluar itu kan enak. Bersin itu kalau nggak bisa keluar penyakit Pak. Haji, berhenti setengah itu sakit Pak. Ini Pak dokter yang lebih tahu hebatnya bersin. Bersin itu nikmat luar biasa Pak. Kalau apa orang bersin nggak pernah sakit kan? Nggak jadi bersin itu. Kalau di Mekah masjid itu kan kalau bersin kencang-kencang, wih, gede itu suaranya. Karena yang bersin orang itu bisa gede ya suaranya kan. Nah, kira-kira kayak gitu lah. Ambil tisu gitu. Masuk di sana. Kalau di kita kan kayaknya aib ya. Tapi kalau Nabi nyuruhnya begitu. Ketika bersin berdoa itu malah dibersihkan pakai tisu. Ya udah di sana. Kan nggak mungkin dia keluar dulu 1 jam keluar hanya kira-kira buang dahak. Jadi biasa. Nah di kita memang anak-anak ini sebenarnya pelajaran agama yang Allah akan menghadirkan sekian banyak apresiasi rahmat dari Allah. Tapi kalau kita melanggar, yang ada benar-benar dosa. Bersih, pakaiannya seperti sederhana, tapi ini luar biasa. Bersih itu datang dari Allah. Dan kalau bisa keluar semuanya, segala-galanya. Terus apalagi sunnah yang nomor selanjutnya? Kan dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wa yadahu aw sawtahu ala fihi wa khafada biha sawtahu. Adalah Rasulullah Muhammad SAW apabila beliau bersin, wa yadahu, beliau menaruh tangannya langsung. Jadi bukan juga haji atau malah disodorkan ke mukanya orang. Misalnya
bajunya buat tutup. Jadi bukan serbannya. Ini hadisnya itu serbannya gitu. Karena kadang-kadang orang bersin pakai serbannya. Kalau pakai serbannya serbannya. Bilangin aja nggak cocok sama hadisnya kayak gitu. Loh, hadisnya gimana? Boleh juga. Ya boleh. Kata Nabi, ausabahu atau bajunya buat nutupin. Bisa jadi kelas kayaknya. Itu Nabi dulu lagi nggak bawa serban. Salah lagi. Artinya yang dikerjakan oleh Nabi itu apa? Melarang tangannya, ausabahu atau bajunya. Lalu yang nomor selanjutnya apa? Waqaf atau biasa tahu. Dan Nabi itu memelankan bersihnya itu. Jadi bukan malah dikenceng-kencengin. Emang gimana cara ngecilin volumenya ya? Kan nggak bisa ya. Kan ada orang yang bersih kadang-kadang mesra-mesra, cing. Bersih mesra-mesra, cing. Ada juga yang sudah kendor, macam-macam lah. Alhamdulillah. Ketika dia biasanya sudah diajarkan semenjak kecil itu. Masih bayi dia bersih, alhamdulillah, alhamdulillah, wa yuslih bal. Kan biasanya begitu dua orang tuanya ya. Orang tuanya panjang banget, semoga jadi anak yang soleh, semoga cepat gede, semoga macam-macam gitu ya. Anak yang saling itu yang dimaksud oleh Nabi wa yuslih bal. Semoga Allah memperbaiki, memberikan anda kebaikan. Itu kan doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini urusan bersih. Nah itu kewajibannya kita. Akhlak yang diajar dari Nabi kepada sesama Muslim. Bolak-balik yang diajar dari Nabi sesama Muslim. Enggak perlu dilihat siapa yang bersin. Jadi kalau orang mau bersin aja kalau jawabnya mikir-mikir. Yang bersin pakai sarung, yang pakai celana nggak mau jawab. Katanya apa? Beda. Satu pakai sarung, satu pakai celana. Ini kan susah loh gitu. Satu pakai baju, satu tidak. Urusan kayak gitu dibahas digede-gede. Ngomongin Islam aja lah yang umum. Ngomongin Islam yang benar, jangan pakai KTA dulu lah. Yang menyebabkan kita beda itu kadang-kadang KTA itu. KTA itu berlaku kalau duduk di gedungnya masing-masing. Kalau sudah larinya ke masjid, di komplek, lingkungan, ya sudah semuanya tidak ada KTA. Yang ada apa? Warga masyarakat atau orang Islam secara universal. Sehingga ketika itu bisa kita bawa konsepnya nyaman itu berlingkungan, hidup bertetangga dan lain sebagainya. Jadi jangan membawa perbedaan. Ketika kita ada duduk di tempat yang umum, masjid, kantor RW, misalnya gitu ya. Kalau kita sudah mengedepankan perbedaan-perbedaan, jangan pernah ketemu. Yang ada persinggungan, permasalahan, terus ada yang tidak nyaman. Paling tiap hari ketemu malah bukan pahala tapi dosa. Yang ngomongin, tentu kelompoknya si itu. Nah itu kan kelompoknya si orang terus begitu, nggak nyaman. Padahal kalau konsep Nabi ini kita bawa nyaman yang ada kemudian ada keberkahan, ada limpahan rahmat. Minimal banjir tidak datang ke sini Pak. Tolong catat. Kalau salamnya kepada siapapun, bersihnya di jalan yang benar. Wa yuslih balaku, banjirnya berhenti gara-gara orang bersih di jalannya dengan baik. Kalau salamnya enggak, insya Allah banjirnya tak berhenti. Terus yang nomor 3, ayyahmudahu idza qarida wa yad'ulahu bisyifa. Kewajiban etika akhlak yang diajarkan, hak-haknya yang hak kewajiban. Apabila ada saudaranya yang sakit, ayyahmudahu idza qarida, menengoknya ketika dia sakit. Wa yad'ulahu bisyifa, dan dia mendoakan saudaranya itu dengan kesembuhan. Ini karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, hakul muslim ala muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim satu atas muslim yang lainnya ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, dan menengok ketika sakit. Wa itba'ul janaiz, dan mengikuti jenazahnya. Wa ijabatud da'wati, dan mengabulkan ketika diundang. Wa tasmitul adsi, dan membaca doa ketika dia bersih. Ini kan agak sulit Pak. Nomor 1, jawab salam mungkin gampang, asal tidak ada masalah ya. Suami istri aja kalau ada masalah akan dijawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi marah saya. Dia aja. Padahal suami istri itu bukan antar sama suami istri. Ya karena masih marah. Jawab salam kepada siapa? Nabi bilang tidak boleh kalau salam itu. Itu Nabi bersabdanya kalau lagi nggak marah buat
Sampai 3 hari, setelah 3 hari dicatat sama suami. 3 hari ini kapan? Kita mulai parah jam berapa nih? Jam 8, tanggal 9. Berarti selesai parahnya jam 8 sampai tanggal 11. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, udah nyambung namanya. Nyambung. Jawab salah. Yang nomor 2 apa? Wa iyadatul marid. Dia itu menengok orang sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa ya bicaranya kita. Nengok orang sakit itu bukan hanya yang kita kenal. Yang disebut oleh Nabi adalah wa iyadatul marid. Kalau sama-sama Islam, nengok orang sakit itu kewajiban. Nah ini kok mau nengok orang sakit aja ditengok dulu database-nya itu. Misalnya yang dulu masih taklim, kan sesuai dengan absensi itu hadir tanda tangan kan. Ada yang sakit itu di blok sekian, RT sekian. Nggak ada kalau daftar ngaji kita, lebih salah. Atau setelah ada, oh nggak ada daftarnya itu, ditengok aja lah, nggak usah pakai parcel, misalnya begitu ya. Padahal ini Nabi tak suruh loh seperti itu. Kadang-kadang apa sebelah rumahnya aja dia nggak tahu kalau sakit ini bicara lagi. Sebelah rumah kok nggak tahu dulu. Andai kata tahu dia karena nggak ikut ngaji juga nggak ditengok juga. Makanya dulu kalau suruh ngaji biar kalau sakit ditengok. Kalau mati nanti diantarin ini ngaji dia dekat. Kan susah mau nengoknya. Ntar kalau ditengok katanya salah, nggak ditengok salah. Ini gimana maunya? Padahal yang disuruh sama Nabi apa? Wa iya dan suruh mari. Kita disuruh menengok orang. Saya dulu waktu di pesantren dijelaskan sama kiai saya. Kalau Anda pengen tahu nikmat yang diberikan Allah itu banyak sama diri kalian, coba setiap pagi atau setiap hari minimal seminggu sekali deh, Anda pergi ke rumah sakit untuk salat tidur. Anda akan tahu betapa mahalnya kaki Anda sehat, bisa lari main bola. Di rumah sakit Salatiga itu ada orang yang kakinya patah, yang ketusuk paku, lalu akhirnya tetanus, bengkak besar-besar. Ternyata betul. Kalau kita nggak pernah berkunjung ke rumah sakit, kita ini sering lupa sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ngurusi bisa cuma banjir, ada orang yang nggak bisa makan. Kita alhamdulillah banjir rumahnya tingkat, mobil 10 mau makan apa aja jadi nikmat aja. Jadi banjir kalau dinikmati. Kan kasihan musim hujan, badan tertentu gak enak, rumahnya nggak banjir, tapi duitnya nggak ada, sama aja susah. Yang enak apa? Banjir, makanan semua tersedia, tempat masak bisa, ya sudah, sambil kopi, ngalapor, browsing ke Amerika, banjir mau biarin aja, dia juga akan pergi sendiri kok, nggak ada masalah kan? Artinya apa Bapak Ibu? Manakala kita tidak lalu bisa menjelaskan perintahnya Nabi, coba tengok orang sakit. Nengok orang sakit itu yang ada dalam kenikmatan luar biasa. Nengok orang sakit. Jadi ketika kita bisa ketemu sama orang sakit satu saja setiap hari, minimal kita akan bersyukur kepada Allah yang banyak-banyak. Tapi kalau kita selalu ketemu komunitas yang sehat terus, minimal akan berkurang lupa dia atau bahkan lalai. Tapi kalau ketemu orang sakit kan benar, kali-kali lah komunitasnya apapun, jadi kita silaturahmi kemana? Rumah sakit. Lu ngapain rumah sakit? Nyari pahala. Kayak teman-teman Karolus itu loh. Kan semuanya didatangi yang dirawat di Karolus itu. Walau muslim, walau nasrani semua didatangi. Bapak, Ibu, bolehkah kamu mendoakan Bapak Ibu? Nah kan, ya pakai nawarin dulu. Tidak ujung-ujung Allah nawarin. Kalau kita setahu saya kalau ada orang Islam sakit kita datangin gitu. Saya dulu punya pengalaman 3 bulan saya merawat orang yang saya kenal. Alasannya apa? Karena dia sakit tidak ada yang merawat. Saya tungguin gitu, macam-macam 3 bulan sampai dia sembuh. Ya alhamdulillah Pak, setelah 3 bulan turun
yang lebih sulit lagi apa? Mengikut jenazah. Wah, lebih sulit. Mengikut jenazah itu yang sudah diumumin, dikasih tahu pahalanya, nggak mau ikut. Alasannya apa? Nggak soleh. Jadi dia mengikut kalau yang soleh aja, yang nggak soleh juga. Siapa yang mau kasih A? Wah, saya nggak bisa ikut. Padahal kami salah nyuruh kita ikutin jenazah. Kalau orang yang bisa memandikan, mengkabarkan, menyolatkan, menguburkan, apa kata Nabi? Falahu qirah. Dia akan mendapatkan 2 kilo. Sahabat yang bertanya, apa 2 kilo itu wahai Nabi? Sama dengan gunung Uhud. Berarti gunung Uhud bagaimana juga? Biar Bapak Ibu yakin bahwa pahalanya itu besar ketika kita bertakziah lalu ikut sampai ke kuburan. Gunung Uhud itu dalamnya emas. Boleh digali kalau tangannya sudah kemiskinan. Artinya apa? Pahalanya besar. Sholat jenazah itu. Jadi kalau orang bertakziah itu, kalau kita nggak dikasih kesempatan memandikan, bola mengkafarkan, yang minimal mulai dari menyolatkan sampai ke kuburan, dapat 1 Uhud, ya kan? Karena dengan 4 pekerjaannya dapat 2 kilo. 2 pekerjaan berarti dapat 1 kilo. Selesai masalahnya. Jadi jangan kalau cuma takziah itu nengok bawa amplop dan nggak jelas isinya berapa, selesai. Bukan itu. Yang namanya takziah itu mencoba memberikan kalimat yang baik, mengiringi mereka dengan doa. Lalu kita akan mengerjakan doa Nabi. Wahai orang Islam, bacalah istighfar untuk saudaramu ini yang sudah dimakamkan. Itu kan perintah Nabi selanjutnya. Baca istighfar. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa qwa dan seterusnya. Itu kan perintah Nabi ketika sudah dimakamkan. Kenapa ketika dia dimakamkan itu pada saat ini kita pergi dia akan mendapatkan pertanyaan. Kalau banyak masih kedengaran dia sudah didatangi. Informasi kan begitu. Artinya apa? Kita kadang-kadang ini ngerti mungkin iya, tetapi untuk mengerjakannya agak susah. Contohnya tadi masalah jenazah. Padahal Abu Bakar itu pernah kasih contoh sama kita. Beliau itu selalu mengikuti jenazah yang dia lihat. Dia ikuti di atas kuburan terus. Pahalanya luar biasa. Ya cuma salahnya lagi kalau kita ngikut jenazah sudah tahu ke kuburan pakai bajunya tidak sesuai misalnya ya tidak dibenarkan. Misalnya apa ya? Ya baju yang salah gimana sih? Ngikuti di jenazah. Ya alhamdulillah kalau Bapak Ibu kalau ke Mekah ya namanya sholat jenazah itu setiap 5 waktu. Bayangin aja itu pas sholat al-tifli wal amwali ya alhamdulillah setiap waktu. Mari kita sholat jenazah untuk anak kecil ini dan orang-orang yang meninggal dunia setiap hari. Nafsu kita mengerjakan kalau di sana, tapi kenapa ya kalau di sini kok nggak nafsu? Ada jenazahnya, ada pengumumannya, tahu pahalanya, tapi kenapa dia tidak mau? Bolak-balik karena agamanya tidak paksa. Jadi kalau bahasa kita ikhlas-ikhlasan, mau support, nggak mau juga. Kalau masih paksa juga terjadi. Jadi ini bicara keimanan, bicara pemahaman, sampai sejauh mana kita mau merealisasikan nilai keimanan itu, baru akan ada menjadi sebuah kenyataan mengikuti jenazah. Terus apa yang nomor 4? Mengiyakan ketika diundang, berijab berundang, mengabulkan ketika kita diundang. Diundangnya apapun, datang aja kalau orang Islam. Orang Islam ya, ini ngomongin intern Muslim. Undangannya apapun. Jadi ada walimah hitanan, ada salam, ada syukuran, ada macam-macam untuk undangannya. Banyak itu yang disebut itu aja. Kita harus datang. Apalagi walaupun cuma diundang hanya untuk suruh ngobrol. Dan kalau undangan suruh ngobrol kalau ada judulnya jangan datang. Kalau kita nggak perlu ya, jangan. Bu, ada rumah acaranya apa bu? Nggak ada, kita ngobrol berdua jangan. Itu banyak masalah dan berapa. Harus jelas dulu topiknya apa. Undangan itu topiknya jelas. Undangannya apa? Namanya juga undangan ya. Terus yang nomor 5 disebut Nabi apa? Batas betul atas tadi yang sudah kita bicarakan. Kemudian ada hadis yang lain yang diberikan yang diajarkan Nabi. Hadis yang nomor 8 Rawahu Bukhari, muttafaqun alaih dan Bukhari Muslim.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udu al-maridha wa at'imu al-jariyah, faqufu al-'aliyah al-asir." Kalian tengoklah orang sakit. Ini kan bertanya umum sekali. Tengoklah orang sakit. Enggak pakai bahasa macam-macam. Sakitnya yang sebelah mana, tetangga atau bukan, saudara tidak. Udu al-maridha wa at'imu al-ja'i, dan kalian beri makanlah orang yang lapar. Itu juga enggak disebutkan. Orang laparnya itu saudara atau bukan, tetangga atau bukan. Kata Nabi apa? Wa at'imu al-ja'i. Kalian kasih makanlah orang lapar. Ini bisa jadi bias ketika berbicara politik. Apalagi saat ini lagi tahun politik ya. Kasih makan, silaturahmi, berkunjung. Kalau bahasa politiknya Pak Busuan ya, biasa dikerjakan oleh semua orang akhirnya. Macam-macam ya, didesain sedemikian rupa untuk mencari apa ya, kalau bahasa politik ya, untuk mencari popularitas, untuk mencari suara banyak. Dan itu halal, bukan salah menurut saya. Halal itu artinya boleh, bukan salah, itu benar gitu. Daripada yang enggak sama sekali kan lebih baik 5 tahun sekali kan maksudnya. Jadi malah ada alasan boleh 5 tahun sekali, datang sekali kan bagus. Daripada enggak sama sekali gitu. Ya tapi itu akan dinilai tidak bagus manakala masa cuma 5 tahun sekali ya kan salah lagi. Ya terserah Bapak Ibu. Yang pasti kalau didatangin orang yang diterima aja. Kalau dia datang nggak kasih apa-apa ya cukup dicatat. Kalau datang ngasih apa-apa ya dicatat dan didengarkan. Kalau ngasih bawa banyak sesuatu dicatat, didengarkan dan dipilih. Jadi ada standarnya ya, dicatat, didengarkan. Ngasihnya banyak dan dipilih. Kalau nggak ngasih banyak ya jangan dipilih. Mungkin begitu kan ya. Tapi karena Bapak Ibu ini tinggal di kompleks, saya yakin adalah termasuk pemilih yang rasional, harus pakai dalil. Kayaknya itu semuanya tidak berlaku di sini, kecuali pemilih-pemilih yang tanpa dalil gitu ya. Yang penting yang ngasih banyak baru dipilih ya. Karena Bapak Ibu di kompleks itu tidak boleh. Karena orang di kompleks selalu standarnya dari rasional. Benar atau salah, apapun pada kapabel dan seterusnya. Setahu saya. Terus kemudian apa, Bapak Ibu? Sunnahnya lagi nih orang sakit ini dari Aisyah. Karena inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ba'du ahlihi fayamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa asfi wa anta syafi la sifa ila sifa'u sifa'an la yughadiru suqama. Adalah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menengok sebagian keluarganya yang sakit, beliau menyentuh dengan tangannya yang kanan, menyentuh dengan tangannya yang kanan. Jadi kalau yang sakit mana disentuh sambil berdoa ya Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa. Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penderitaan ini, sembuhkanlah dia, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan illa sifat, kecuali kesembuhan darimu. Sifat la yughadiru suqma, penyembuhan yang tanpa menyulitkan dan tidak menyusahkan. Ini kalau dokter pakai doa ini lebih cepat sembuhnya. Maksudnya bukan hanya bismillah. Biasanya kalau dokter kan cuma bismillah aja sembuh kok Pak. Apalagi doanya panjang begini Pak. Langsung lari Pak pelan-pelan. Kan kalau biasanya kalau Pak dokter kan nanti kalau bismillah. Bismillah aja yang nyembuhin semua. Apalagi kalau banyak doanya. Oh ini mah nggak apa-apa. Sambil baca doa Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta safi sifa anta sifa'u sifa anta yughadiru suqma. Doa sama kalau pakai doa saya aja selesai. Nah, orang Islam karena nggak pakai obat Pak, jadi jangan bayar gratis Pak. Jadi gratis itu doa dari Nabi Pak. Saya kan cuma disuruh penyambung lidah dari Nabi Muhammad SAW. Dakwah, gitu ya. Sudah habis ya? Satu lagi Pak. Nomor 4. Ayyashhada janazatahu idza mata. Kita ini disuruh menyaksikan jenazahnya orang Islam itu apabila meninggal dunia. Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, itba'ul janaiz itu wasahidul janaiz. Menyaksikan jenazahnya orang Islam itu artinya apa? Menengok, melihat dan mempersaksikannya itu. Kan biasanya kalau ada jenazah
Akhirnya semuanya bilang, dia mau bilang apa? Ada kata yang lain, ya ada yang baru aja. Ada kata dia tahu bahasa yang lain. Ada kemarin ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya ragu-ragu jawabnya apa Ustaz? Diem aja atau gimana? Kalau itu ibu ada di masjid, saya bilang, ibu bilang aja baik. Minimal apa dalilnya baik? Orang ini masuk masjid itu baik. Selesai. Oh, gitu. Iya itu dalilnya kenapa dia baik itu karena dia masuk masjid. Minimal itu. Bagaimana kalau ada orang dari dulu diajak ke masjid tidak mau, diajak ngaji tidak mau? Ya kita doakan aja. Minimal kalau mati pasti mau ke masjid. Ya, selesai. Gak ada orang kalau mati, aku nggak mau dibawa ke masjid juga, maunya di rumah aja. Gak ada. Gak ada proses. Tapi kalau nanti ada kejadian orang dibawa ke masjid malah mau pulang gitu, ya. Dibawa ke masjid susah, akan jatuh lah ini itu. Mungkin dia nggak mau masjidnya jangan nolak barangkali seperti itu kalau cerita-cerita hikmah. Kalau ada kenyataan ya artinya apa? Orang yang tidak mau ke masjid itu nanti kalau meninggal dunia minimal dia pasti mau masjid. Mau dia masuk masjid. Datang ke masjid setelah ditutup berdoa selesai. Jadi alhamdulillah kalau kita sudah kenal jalan ke masjid, insya Allah nyaman. Oh luar biasa ke masjid. Jadi oleh Nabi Muhammad SAW yang disarankan yang nomor 4 adalah nengok menyaksikan jenazahnya orang Islam ketika meninggal dunia. Nengok itu kalau takziah kan kita disunahkan untuk membukanya, melihatnya lalu mendoakan kan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar saya hidup dari jauh. Saya hidup itu artinya cukup datang, naruh amplop di kaskop, pulang, nama Allah pulang. Bukan itu, bukan itu. Takziah itu adalah datang mendoakan. Kasih tahu sama sahabat baik semoga Anda diberikan ketabahan, kesabaran, diberikan pahala atas musibah yang menimpa diri Anda. Itu baru takziah. Namanya juga takziah. Azaya isu takziah itu artinya kan menguatkan hatinya orang yang sedang sedih. Karena orang kena musibah itu sedih, sedang drop, sehingga dia perlu kalimat-kalimat yang hebat-hebat. Percaya sama orang Allah, Allah langsung ngampun. Nah itu namanya takziah. Jadi kalau kita cuma doang masuk itu hubungan sosialnya sebenarnya. Dia pengen membantu untuk prosesi penguburan lewat amplop itu, sehingga dikumpulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah dapat 4. Semoga ilmu yang 4 ini bisa direalisasikan. Minimal bisa membawa perubahan. Ya, kalau membawa perubahan minimal akan menyejukkan kan ya. Kalau kita bisa baca salam, lalu bisa berkunjung, menengoknya juga lebih gitu ya. Orang sakitnya lebih, cara bertetangga lebih, semoga dari cahaya buat kita semua. Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak sekalian, Ibu sekalian, telah mendengarkan ceramah dari Bapak Haji Mariono. Semoga ceramah itu sesuai dengan situasi kondisi saat sekarang, di mana sesama manusia bersama. Terus sering kita dengar, kita lihat di TV itu hanya katanya hanya perbedaan KTA, sehingga bisa memperinci, mempermasalahkan, memperpecah antara umat kita. Mudah-mudahan harapan saya di komplek ini jangan sampai terjadi itu, karena kita sama-sama satu komplek, satu warga, satu masyarakat. Amin. Itu yang selalu kita harapkan, dan perbedaan yang kita perlukan kebersamaan kita dari ini. Saya kira untuk tanya jawab akan kita adakan untuk kesempatan berikutnya. Sekali lagi kita sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mendapat undangan dari panitia pembangunan masjid untuk sejenak tidak meninggalkan tempat ini setelah selesai acara.